Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen fikih dan tafsir kabir Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan menyapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa sampaikan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, di episode kali ini kita akan membahas kembali sedikit berkenaan tentang zakat Pak. Dan untuk lebih jelasnya mari kita mulai saja pada pertanyaan pertama Pak. Ini berkenaan dengan zakat mal Pak. Oke, apa saja harta yang termasuk ke dalam zakat mal Pak? Ya. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan harta yang wajib dibayarkan zakat malnya atau termasuk ke dalam kategori harta yang dibayarkan zakat malnya. Dalam fikih Ahmadiyah, ya fikih Jemaat Ahmadiyah, di situ kita jumpai dalam fikih Ahmadiyah itu dibagi harta itu dalam dua macam. Yang pertama amwale batinah dan yang kedua amwale zahirah. Nah, amwale batinah ini amwal atau harta-harta yang tersembunyi, artinya tersembunyi dari orang lain. Orang lain nggak tahu kita punya uang berapa, punya harta berapa, ya. Tetapi si pemilik harta itu saja yang tahu dia. Nah, contohnya misalnya tadi uang, ya, dia nabung uang, ya. Orang lain tidak tahu kecuali ya di tempat dia nabung uang di bank dan sebagainya itu. Tetapi orang lain yang lain selain dia dan pihak bank atau pihak di tempat dia menabung itu nggak ada lagi yang tahu. Emas, ya, perak. Nah, ini harta-harta seperti ini yang tidak diketahui orang lain ini termasuk ke dalam amwal batinah yang ada di dalam yang dijelaskan dalam fikih Ahmadiyah. Kemudian yang kedua amwal zahirah, ya, ada harta-harta yang sifatnya zahir dia, yang tampak oleh orang lain, ya. Orang lain bisa tahu bahwa si fulan punya harta, punya properti dan sebagainya, ya. Nah, ini apa saja amwal zahirah ini? Nah, salah satu contohnya adalah hewan ternak, ya. Hewan ternak ini misalnya, ya, hewan ternak apa saja yang termasuk ke dalam zakat, ya, dalam zakat mal, unta, sapi, kerbau, ya, kemudian domba, biri-biri, dan sejenisnya, kambing dan sebagainya. Ini termasuk ke dalam amwal zahirah karena orang melihat. Tetapi berkaitan dengan hewan ternak ini perlu suatu penekanan, penegasan bahwa tidak semua hewan ternak termasuk wajib zakat, ya. Jadi kalau hewan ternaknya seperti banyak sekarang farm itu, yang hewan ternak itu yang makanannya dikasih konsentrat misalnya, atau dikasih makanan-makanan tambahan, makanan yang bahkan beli, ya kan. Nah, ini tidak termasuk dalam wajib zakat sekalipun dia nanti memenuhi nisabnya, ya, berapa, nah, tergantung itu berapa kambing sekian. Ini detailnya ini agak sulit untuk dihafal. Jadi kalau ada yang mempunyai kambing sekian banyak, ya, nah, boleh ditanyakan langsung kepada kita berapa kira-kira zakatnya, karena saya sendiri tidak bisa ingat itu karena agak complicated gitu, angka-angkanya antara kambing, sapi, unta dan sebagainya. Nah, ini hewan ternak ini. Kalau tadi dia makanannya memerlukan biaya, nah ini tidak termasuk zakat. Nah, lalu hewan ternak yang seperti apa yang termasuk ke dalam zakat? Hewan ternak yang seperti zaman dahulu itu ada padang rumput, ya, yang punya pemerintah, tidak bayar dan tidak perlu ada uang di situ. Di situ hewan ternaknya makan, digembala. Nah, ini yang termasuk ke dalam zakat mal gitu. Atau sekalipun dia rumput juga, tetapi kalau sudah ada tenaga orang, buruh, ya, sudah diupah dan sebagainya, ini sudah tidak termasuk lagi dia harta atau amwal
yang termasuk ke dalam wajib zakat. Nah, ini perlu juga penegasan karena banyak juga yang bertanya ya atau yang menyampaikan, Pak tolong sampaikan tentang zakat malnya hewan ternak. Karena banyak mungkin beberapa kita dari Ahmadi juga saudara-saudara muslim juga ya yang mempunyai hewan ternak sekian ratus misalnya dan sebagainya. Nah, ini tidak termasuk ya. Penegasan tidak termasuk ke dalam hewan ternak yang wajib zakat karena sudah ada pengeluaran atau yang ada teksnya ya, yang ada pajaknya sudah dipungut pajak oleh pemerintah. Nah, ini harta apa saja itu yang amwal zahirah ini yang tampak ini tidak boleh, tidak ada lagi zakatnya kalau sudah ada teks, sudah ada pajak dari pemerintah. Seperti hasil panen misalnya ya, hasil panen gandum, jagung, padi, kurma dan sebagainya. Ini kalau sudah ada teks nggak termasuk. Kemudian hasil tambang. Nah, hasil tambang ini juga dimasukkan di dalam amwal zahirah. Ada mungkin orang yang mempunyai tanah misalnya kan, dia beli sebidang tanah, ternyata di situ ada tambang ya, tambang katakanlah minyak atau katakanlah batu bara, besi dan sebagainya ya, siapa tahu. Nah, ini itu tergantung juga hukum negara kan. Kadang-kadang ada negara yang kalau di bawah tanah di negara itu sekalipun tanah itu milik perorangan ada tambang hasil bumi, nah bisa saja itu diakuisisi oleh negara dan tergantung hukumnya. Tapi kalau tidak diakuisisi oleh negara, dia punya tambang itu ya, kemudian dia menghasilkan dari tambang tanahnya sendiri dan tidak ada teks dari negara, maka itu wajib dibayarkan zakatnya ya, kecuali kalau sudah ada teks tadi, nah itu sudah tidak wajib lagi zakatnya. Tapi ini agak di Indonesia kayaknya udah jarang orang punya tambang pribadi kemudian nggak ada teks dan sebagainya. Kemudian dan modal ya, modal perdagangan sebagainya ini juga termasuk dalam amwal zahirah. Nah, ini berkaitan dengan amwal zahirah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rata-rata sudah ada pajaknya, kecuali hasil panen ya di kampung-kampung ini tidak ada pajaknya. Nah, inilah harta-harta ya, apa saja yang termasuk ke dalam zakat mal ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi ada amwal batinah, amwal zahirah. Ya Pak, ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi kita membahas tentang harta-harta yang dizakatkan Pak. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan syarat wajib, hisab, nisab, dan syarah zakat. Ya, oke. Berkaitan dengan syarat ya, syarat wajib zakat ya, setiap namanya syarat juga setiap harta, setiap mal yang diwajibkan zakat ada syarat-syarat dan ketentuannya masing-masing sehingga harus dibayarkan zakatnya. Tidak semua seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua harta wajib zakat. Kalaupun dia termasuk harta-harta yang wajib zakat, ada lagi ketentuan-ketentuannya. Nah, salah satunya apa? Syaratnya adalah memenuhi hisab dan nisab. Nah, hisab ini perhitungan ya. Hisab ini tahunnya, jangka waktu ya, katakanlah seperti itu. Nah, jangka waktu setiap mal itu, setiap harta itu berbeda-beda sehingga harus memenuhi syarat itu. Misalnya orang punya uang dan sebagainya, tidak lantas dia kemudian harus membayarkan zakatnya. Harus dilihat dulu dari segi hisabnya sudah memenuhi belum, segi nisabnya sudah memenuhi belum. Nah, inilah hisab, ini adalah jangka waktunya. Nah, setiap harta seperti yang saya sampaikan tadi beda-beda dia jangka waktunya. Nah, kalau misalnya uang ya, perak, emas ya, kemudian apalagi satu. Nah, itu hisabnya 1 tahun dia. Hewan ternak ya, ini hisabnya 1 tahun. Jadi kalau mempunyai harta dalam kadar tertentu, yakni memenuhi nisab selama 1 tahun, nah itu dia wajib sudah membayar zakatnya. Kemudian hasil panen ini enggak per tahun, tetapi sesuai dengan panennya. Jadi ketika dia panen, begitu dia panen, dia sudah harus membayarkan zakatnya, tidak harus menunggu 1 tahun. Biasanya dalam 1 tahun ini 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali orang panen. Nah, tergantung, itu pun kalau memenuhi nisabnya, panennya. Nah, kemudian apa nisabnya? Apa yang disebut dengan nisab? Nisab adalah jumlah harta tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini dalam jangka waktu hisabnya itu. Ya, jumlah harta tertentu. Jadi harus memenuhi tadi hisabnya. Kalau katakanlah uang 1 tahun dan nisabnya berapa, dia harus memenuhi itu. Begitu juga dengan harta-harta yang lain. Tidak bisa hanya hisabnya saja yang dipenuhi atau nisabnya saja. Nah, nisab adalah jumlah atau
jumlah harta tertentu ya yang memenuhi itu tadi, yang memenuhi nisabnya. Misalnya uang, ya uang, orang mempunyai uang atau mempunyai emas ya, dia ada nisabnya. Nisab emas misalnya sekitar 7,5 tolah ya, 7,5 tolah itu sekitar 87,45 gram emas ya. Nah, dia punya harta itu selama 1 tahun. Nah, baru dia wajib untuk membayarkan zakatnya ya. Nah, ini hisab, nisab. Kemudian syarah. Syarah ini adalah pembagiannya, persennya, persentage-nya. Jadi kalau orang sudah memenuhi hisab tadi, kemudian memenuhi nisab, nanti ada persentage-nya, ada presentasinya berapa zakat yang harus dibayarkan. Ini beda-beda lagi. Kalau uang, kemudian perak, kemudian emas ya, ini presentasinya sama, 2,5% atau sekitar 1/40. Ya, jadi kalau memenuhi harta, dia memenuhi hisab dan nisab tadi, dia harus bayarkan sama setahun itu 1/40. Tapi kalau hasil panen beda-beda lagi. Ya, ada yang 1/10, ada yang 1/20. Ya, tergantung nanti panennya seperti apa. Ya, tanahnya seperti apa. Ya. Kemudian hewan ternak dan sebagainya beda lagi. Ya, kambing beda, kerbau atau sapi beda, unta beda. Ya. Nah, ini ya berbeda-beda setiap ininya, setiap harta itu syarahnya. Seperti kambing, 40 sampai 120 kambing misalnya. Kalau orang mempunyai 40 sampai 120 ekor kambing, dan tadi syaratnya tadi itu, kan ada memenuhi syarat itu dulu. Syaratnya apa? Tidak itu tadi, tidak tidak makanannya tidak harus berbayar. Ya, tidak harus ada biaya untuk makanannya. Ya, dan tidak ada juga teks dari pemerintah. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, lanjut ke syarat selanjutnya, memenuhi hisab. Ya, selama 1 tahun dia. Nah, nisabnya apa? Nisabnya 40 sampai 120 kambing misalnya. Ya, kalau sudah itu memenuhi semua, baru kalau dia mempunyai 40 sampai 120 kambing yang makanannya free ya, gratis ya, di padang rumput yang tidak berbayar dan tidak ada teks juga, dan memenuhi hisab selama 1 tahun, maka dia harus bayarkan zakatnya 1 ekor kambing. Itu misalnya. Nah, ini setiap harta ini beda-beda ya. Beda-beda, nisabnya beda, hisabnya beda, kemudian syarahnya juga berbeda. Nah, inilah barangkali secara ringkas tadi syarat wajib zakat, yakni memenuhi hisab, memenuhi nisab, dan kemudian baru ada syarahnya. Ya, Pak, sangat jelas Pak. Ini kita ada juga yang bertanya di pertanyaan ketiga ini Pak, bagaimana hisab, nisab dan syarah zakat untuk hasil panen Pak? Ya, dikarenakan barangkali negara kita ini negara agraris ya, banyak yang bertani ya. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul, terutama di kampung halaman saya juga. Di situ orang banyak bertani ya, ada kesalahpahaman juga. Dulu orang dalam membayar zakat harus 1000 kilo dan sebagainya. Jadi ini perlu kita sampaikan, kita luruskan berkaitan dengan nisab ya, hisabnya hasil panen. Kalau hisabnya sudah disampaikan tadi, bahwa hasil panen hisabnya itu tidak perlu menunggu 1 tahun, tetapi cukup ketika dia panen ya, ketika dia panen itu sudah terhitung hisabnya, jangka waktunya ketika dia panen, tidak sama dengan uang dan sebagainya, jangka waktunya 1 tahun. Nah, kemudian setelah panen ya, hisabnya sudah jelas, harus ada nisabnya ya. Nisab artinya jumlahnya ya, jumlah berapa, hasil panen berapa yang kemudian wajib dibayarkan zakatnya ya. Nah, di dalam fikih Ahmadiyah ya, kita temui bahwa ini tentu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW juga, bahwa nisab dari panen ini 5 wasak ya. Wasak ini beda-beda ini wasak ini. Nah, kalau kita lihat ya dalam referensi bahwa 5 wasak ini sekitar 750 sampai 800 kg. Ya, kalau orang mempunyai misalnya padi dia punya 750 sampai 800 kg, nah baru dia wajib membayarkan zakatnya. Ya. Nah, ini juga dilihat lagi ya, syarahnya ya, syarah zakatnya. Jadi kalau misalnya syarah zakat sawahnya, katakanlah dia mempunyai padi ya,
sawahnya itu tak ada hujan, dari air hujan dia bayar 1/10 dia zakatnya. Ya, tetapi kalau dia tak ada hujan, artinya memerlukan biaya dari irigasi misalnya, atau dari mata air yang harus disedot pakai pompa dan sebagainya. Nah, ini kan perlu biaya. Nah, ini zakatnya lebih kecil lagi syarahnya, hanya 1/20 begitu. Nah, ini berkaitan dengan syarahnya. Nah, kemudian apa saja yang harus dibayarkan zakatnya? Maksudnya hasil panen seperti apa yang harus dibayar zakatnya? Nah, sebelum itu saya sampaikan itu, zakat ini adalah hasil kotor ya bruto. Jadi kan kalau setiap panen itu kan ada orang ada pengolahan, ada bajaknya, dibajak dulu sawahnya, ada benihnya dan sebagainya. Nah, ini tidak terhitung. Jadi kalau biasanya dikeluarkan itu dulu, kemudian dapat netonya, bersihnya. Jadi kalau zakat tidak seperti itu. Zakat dari bruto. Jadi ketika panen, misalnya dapat dia 100 kilo atau 1000 kilo, nah dari itu yang dikeluarkan zakatnya. Tidak, karena kalau 1000 kilo misalnya, operasional ini bisa sampai 300 kilo sendiri. Ya, jadi tidak seperti itu. Nah, zakat ketika dibayarkan dari hasil bruto untuk hasil panen ya. Nah, apa saja hasil panen yang dizakatkan? Yang pertama, hasil panen berupa biji-bijian ya, yang biji-bijian yang bisa di stok ya, yang bisa disimpan. Ya, bukan biji-bijian yang banyak. Yang biji-bijian kacang-kacang itu kan nggak bisa disimpan kadang-kadang. Nah, ini yang bisa di stok padi ya, padi di kita kan banyak kan, padi ya, beras. Padinya bukan berasnya. Kemudian gandum ya. Kalau di negara kita agak kurang lah gandum. Kemudian buah yang kering yang bisa di stok, kurma itu kan bisa lama di stok. Kismis, anggur. Nah, ini di negara kita agak jarang ini kurma, ya, kismis, gandum. Nah, kalau di kita yang paling aktual ya, yang paling ini adalah padi ya, yang paling bisa di stok, ini bisa setahun 2 tahun di stok. Nah, ini yang termasuk ke dalam panen yang zakat ya. Nah, syarahnya itu tadi nisabnya adalah 750 sampai 800 kilo. Nah, syarahnya tergantung tadi pengolahannya seperti apa, airnya dari mana. Kalau airnya tak ada hujan, tidak memerlukan biaya, maka 1/10. Tapi kalau memerlukan biaya dari irigasi, dari harus dipompa dari mata air dan sebagainya, nah ini 1/20. Itu berkaitan dengan zakat panen. Nah, kemudian ada pertanyaan juga bahwa kalau misalnya di kampung-kampung itu biasa orang yang dia sudah tidak sanggup lagi untuk ke sawah misalnya, mengolah sawahnya, dikasihkan ke orang lain, ya, diberikan kepada orang lain untuk mengolah. Bagaimana zakatnya? Ya, kalau misalnya dia seorang Ahmadi atau seorang Muslim yang tahu tentang zakat. Tapi kalau tidak, bagaimana? Nah, untuk hal seperti ini, jadi kalau diberikan sawahnya kepada orang lain, maka zakatnya dibagi 2. Misalnya nih, saya punya sebidang sawah yang memenuhi nisab zakat ketika panennya. Nisab zakat 750 atau 800 kilo. Saya memenuhi zakat, nisab zakat hasil panen sawah yang saya punya itu. Tetapi saya tidak olah sendiri, saya kasihkan kepada orang lain. Nah, bagaimana cara bayar zakatnya? Jadi, dari 800 kilo itu, ya kalau saya tak ada hujan tadi, berarti 1/10 dari 800 kilo, berarti 80 kilo zakat sawah itu kan. Zakat si hasil panen sawah itu 80 kilo. Nah, karena saya bagi 2 dengan orang lain, nah dia setengah, saya setengah kan, karena dia yang ngolah, dia setengah, saya yang punya lahan, saya dapat setengah, artinya saya hanya membayar setengah dari 80 kilo. Ya, saya hanya membayar 40 kilo zakatnya. Sementara 40 kilo lagi, kewajiban dia yang mengolah. Masalah dia bayar, tidak bayar zakat, itu urusan dia. Ya, urusan saya hanya 40 kilo. Tapi kalau ada yang mau bayar 100% 80 kilo, ya udah, ya terserah aja, nggak masalah. Tetapi kewajibannya adalah hanya separuh dari zakat keseluruhan hasil panen sawah itu, sekalipun itu sawah saya. Itu. Nah, ini perlu juga ya, ini karena ini kemudahan juga untuk Ahmadi ya, yang mempunyai lahan tetapi tidak mengolah sendiri, dia harus bayarkan zakatnya, tetapi tidak full dia bayarkan zakatnya. Kalau diolah orang lain kan setengah-setengah biasanya seperti itu. Zakatnya juga setengah. Nah, ingat lagi bahwa padinya itu nggak yang basah, itu artinya baru panen, timbang berapa hasilnya, kan biasa dapat tuh brutonya, dari situ zakatnya, jangan dari neto. Kemudian ada lagi berkaitan dengan madu nih.
Nah, madu ini kan orang ada juga penghasil madu. Madu ini juga termasuk ke dalam panen juga, zakat panen juga. Tetapi madu yang kalau di farmnya itu ada biaya dan sebagainya, itu tidak termasuk zakat ya. Yang diternak, madu yang diternak itu tidak masuk zakat. Nah, tetapi kalau dia dari hutan, ada orang yang pergi ke hutan kan, ini ada zakatnya. Nah, itu ukurannya kalau dia dapat 10 maskizah. Maskizah itu tempat minuman itu yang dari kulit itu. Nah, itu dikira-kira aja lah berapa itu, berapa liter, berapanya. Nah, kalau dia dapat 10 itu, 10 maskizah itu, tempat minum itu, baru dia zakatkan satu. Ya, artinya 1/10 begitu. Nah, kemudian yang perlu dicatat juga di sini adalah padi, gandum, dan hasil yang bisa disimpan, yang di stok tadi, kurma, kismis dan sebagainya kan bisa di stok. Kalau dia di stok selama setahun, ya, dia tidak perlu dibayarkan zakatnya lagi. Nah, setahun ini sudah saya bayarkan zakatnya, misalnya ini kan padi saya, tetapi belum saya gunakan. Setahun kemudian ada lagi dia, itu sudah nggak perlu dibayarkan zakatnya. Berbeda dengan uang, emas, perak yang kalau menumpuk terus satu tahun per tahun dibayarkan zakatnya. Tapi kalau padi, kalau sekali sudah dibayarkan, tidak perlu lagi dibayarkan zakatnya. Ya, saya rasa ini sangat jelas berkenaan dengan hisab, nisab, dan syarah zakat. Satu hal yang perlu kita garis bawahi yang cukup menarik juga Pak, yang tadi yang berkenaan dengan syarah zakat jika tak ada hujan itu Pak. Kadang kita juga salah memahami jika tak ada hujan itu 1/10. Jika yang tidak ada hujan artinya irigasinya atau biaya, memerlukan biaya itu 1/20. Dan juga kalau ya biasa di kampung lah Pak, biasanya orang-orang itu karena kekurangan mampuan untuk mengolah sawahnya sendiri, mungkin karena sibuk atau karena sakit, biasalah kita membagi gitu. Jadi zakatnya dibagi 2 ya Pak. Ya. Oke Pak, itu adalah pertanyaan kita yang terakhir Pak. Semoga ini bisa memberikan pemahaman baru kepada kita semua Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan ilmu baru kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sudah bin Nasir Al-Aziz, dan juga menyaksikan program MTA Indonesia lainnya hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan, ataupun komentar, kirimkan saja ke alamat email yang ada di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.